kembali tadi dengan mengenai masalah nasab itu Rasulullah itu sendiri. Nah, sebetulnya ini berawal dari satu orang pengusaha perusahaan DNA, kebetulan dia juga seorang pengusaha Yahudi namanya Bennett Greenspan. Bennett Greenspan melihat potensi bisnis di sini. Dia melihat potensi bisnis dari tes Cohen. Mungkin kita bisa pakai ini, walaupun sebetulnya secara saintifik, secara ilmiah, tes yang grupnya Yahudi Cohen itu sendiri tidak bisa memastikan ya keyahudian seseorang. Tapi dia melihat potensi bisnis. Oke, kita coba tawarkan aja ke publik. Mungkin ada grup-grup orang tertentu yang tertarik, mereka akan ngetes sendiri. Nah, akhirnya memang saya pernah mendengar bahwa ada sekelompok orang di Timur Tengah yang dianggap dan mungkin mengaku sebagai Bani Hashim, mereka itu, mereka coba tes, oke, ini ternyata muncul polanya seperti ini, haplogrupnya yaitu pengelompokan gelondongan tadi pola DNA, haplogrupnya di sini, dia punya SNP-nya di sini. Nah, dianggaplah orang ini 1, 2 orang, 3 orang, mungkin 10 orang ini, inilah ternyata ini adalah keturunan Rasulullah. Kita tidak tahu orang ini siapa, dari mana mereka. Ada yang menyebutkan, ini dari Yordan, katanya dari kerajaan Yordan. Tidak pernah ada statement resmi dari kerajaan Yordan sama sekali bahwa siapa orang ini. Ternyata ya itu hanya beberapa individu. Oke, mereka kemudian tes lagi sekelompok orang yang mungkin ada family. Ya terlihat memang ada kesamaan. Tapi akhirnya menjadi seperti yang tadi lagi. Kelompok-kelompok Yahudi ternyata tidak sama. Terus kemudian ada kelompok Sayyid yang lain lagi yang shorihun nasab, yang punya nasab yang sangat kuat sekali itu di Timur Tengah. Dia punya pattern, polanya itu berbeda. Kemudian ada Sayyid juga yang di India, punya pattern itu berbeda juga dan menunjukkan ada faktor mungkin kontribusi dari pihak ibu yang mengubah pola genetik yang bersangkutan. Juga sebagian Sadah yang ada di Afrika Utara, katanya ada kelompok yang bahkan juga sangat kuat, yaitu termasuk dari keluarga kerajaan Maroko, itu berada di haplogrup yang sangat berbeda sekali. Yang tadinya ini haplogrup J katanya, yang ini haplogrup G. Kita melihat perbedaan pola dan dari beberapa ratus orang saja yang ngetes, dan mungkin sebagian spesifik karena banyak sekali kan kelompok Sada yang lain yang tidak pernah dites kelompoknya seperti apa. Kita lihat mereka bervariasi sama sekali, sehingga untuk ngetes nasab yang jauh itu sama sekali tidak bisa digunakan metode DNA ini. Lalu dapatkah tes DNA membuktikan seseorang keturunan Rasulullah SAW? Ya, ini pertanyaan menarik ya, ini yang lagi tren ya. Mungkin begini, kalau jawaban pendeknya short answer, kalau dalam bahasa Inggris short answer is no. Jadi tidak. Kenapa? Banyak alasan untuk menjawab ini. Kenapa tidak gitu? Pertama, tidak ada scientific project, satu jurnal ilmiah pun yang terbukti secara sains ya, kita bicara scientific ya, dalam control environment, jadi satu lingkungan yang dikontrol, yang betul-betul di review, yang bisa mengkonfirmasikan seperti apa sih gen atau DNA Bani Hashim itu sendiri. Itu nggak ada. Boleh dilihat di semua scientific journal. Kalau kita mengklaim sesuatu itu tentu harus berdasarkan evidence ya, berdasarkan bukti-bukti, scientific journal, para ahli memberikan scientific report. Nah, itu tidak ada, tidak pernah ada. Jadi tidak ada kesepakatan yang namanya seperti apa sih gen Bani Hashim itu sendiri. Itu satu ya. Kemudian kedua, kenapa tidak bisa seperti itu? Karena banyak faktor. Memang ternyata dari berbagai tes DNA yang dilakukan di kromosom Y, ini kita bicara yang dari ayah ke ayah ya, paternal test, tes itu paternal lineage, jadi yang Y-DNA yang dilakukan untuk tes dari jalur ayah, kromosom Y-nya sendiri, itu ternyata tidak bisa ditemukan kesamaan untuk orang yang dengan generasi-generasi yang jauh, misalkan 500 tahun, 700 tahun, itu tidak bisa dipastikan karena terlalu banyak variasinya dan banyak perbedaan-perbedaan yang tidak diketahui ya. Bisa juga karena faktor environment ya, faktor lingkungan, faktor dari juga kemungkinan pihak ibu, walaupun ini sendiri masih diperdebatkan oleh para saintis, oleh para ilmuwan, dan faktor-faktor yang lain juga. Banyak jurnal-jurnal menyebutkan bahwa bahkan faktor makanan itu sendiri dalam periode yang lama ya, mengenai kayak seperti lactose tolerant, jadi toleransi badan kita terhadap susu, itu juga kalau orang yang minumnya susu terus lama sekali dia itu bisa terjadi perubahan. Juga faktor yang kemungkinan dari pihak ibu, karena memang ada satu penelitian yang sebelumnya belum diketahui, tahun 2003 itu baru mulai diketahui, itu ada satu fenomena yang disebut dengan microchimerism. Microchimerism itu adalah keberadaan sel yang berada di individu ya, yang itu sebetulnya berasal dari orang lain. Jadi bukan berasal dari dia sendiri atau ibunya. Itu bisa jadi sel yang berbeda yang bisa berasal dari pria.
dari ayahnya, atau dia juga mungkin karena mengandung. Jadi ada satu artikel yang menyebutkan ya, artikelnya itu Male Microchimerism in Women Without Sons. Itu diterbitkan sekitar 2005 kalau nggak salah ya. Nah, itu dari artikel jurnal ilmiah. Ini kita nggak bicara apa yang beredar di internet, ini jurnal ilmiah. Jadi ternyata wanita itu terkadang mereka ada faktor luar ya, itu unrecognized, dia bilang unrecognized factors. Kadang-kadang mungkin juga karena faktor aborsi ya, itu juga ada faktor dari pihak ayah, pihak suaminya itu berkontribusi gitu di dalam genetik wanita itu sendiri. Jadi anaknya perempuan tapi ternyata ada kontribusi genetik kromosomnya. Begitu juga dari kehamilan sebelumnya, atau juga yang ditransfer oleh saudaranya sebelumnya. Bahkan ada yang juga mempunyai teori hubungan dari suami istri juga. Itu semuanya akhirnya mempengaruhi perubahan genetik tersebut gitu. Dan hal ini juga bisa terjadi untuk orang laki-laki, tidak hanya perempuan saja. Hal ini mungkin saja terjadi, dan memang dilihat dari berbagai data-data ternyata tidak adanya kesamaan. Nah, untuk mendukung teori ini, sebetulnya gini, kita bisa lihat dari sisi penelitian sendiri. Memang para peneliti itu mencoba, bisa nggak sih kira-kira untuk mendeteksi Y chromosome ya, penurunan Y chromosome ini untuk masyarakat tertentu. Mereka mau mencoba mencek ancestry, jadi keturunan. Jadi kebetulan memang banyak perusahaan-perusahaan DNA ini dimiliki oleh pengusaha-pengusaha Yahudi ya. Mereka punya uang dan mereka juga punya interest yang sangat besar di masalah keturunan DNA dan sebagainya. Jadi mereka mau mencoba meneliti. Ini ada cerita juga, dan jelas scientifically mereka kumpulkan orang-orang dari kelompok mereka yang disebut dengan Kohanim. Jadi Kohanim ini adalah orang-orang yang mengklaim diri, yang dianggap mereka adalah keturunan dari Nabi Harun. Jadi kalau kita lihat mungkin di dunia modern ini biasanya yang bernama punya nama last name ya, nama akhir, nama family-nya Cohen atau Khan, itu adalah keturunan dari Kohanim. Nah, pada satu periode dalam sejarah itu Kohanim mereka hanya menikah antar mereka saja. Jadi Cohen dengan Cohen, Kohanim dengan Cohen. Mereka itu adalah strata yang spesial di komunitas Yahudi, karena dulunya mereka adalah para agamawan, jadi ulama-ulama Yahudi itu, rabai-rabai yang spesial itu Kohanim. Mereka melakukan penelitian terhadap kelompok Kohanim yang hanya menikah pada saat itu satu sama lain dengan Kohanim. Begitu juga mereka juga tes dengan kelompok Yahudi yang lain dengan grup Lewi. Lewi itu adalah salah satu daripada 12 tribe ya, 12 suku Yahudi. Mereka coba cek benar nggak ini, kira-kira bisa nggak kita trace Kohanim ini, keturunan Kohanim yang sudah 2000 tahun ini. Mereka lakukan penelitian betul-betul serius, ini scientific, bukan cuma berdasarkan internet ya. Mereka kumpulkan ratusan orang Kohanim tersebut. Akhirnya mereka tes. Ketika mereka tes ternyata mereka temukan memang banyak kesamaan dari orang-orang yang mempunyai jalur keturunan Kohanim sendiri. Tapi mereka tetap tidak menemukan 100% sama. Ternyata banyak. Ini orang-orang Kohanim, termasuk Kohanim juga, itu mempunyai pola genetik Y yang dinotasikan dengan haplogroup ya. Untuk di grupnya haplotype yang lebih kecil lagi, dan SNP ya, pattern atau pola-pola tertentu di daerah DNA-nya. Itu ternyata mereka berbeda. Padahal orang-orang ini memang sudah jelas sekali disebut dengan Kohanim, dengan metode yang sangat saintifik. Mereka tidak bisa temukan. Mereka tetap memang oke, kita lihat ada satu model type. Jadi ada satu pola yang akhirnya mereka sebut dengan Kohanim model. Kohanim model itu satu pola genetik yang biasanya muncul di kelompok Kohen. Tapi tetap kelompok itu model ini atau pola ini tidak ditemukan di semua Kohanim. Jadi terjadi memang perubahan-perubahan. Tidak semua orang Kohanim sendiri mempunyai tipe tersebut, sehingga tidak bisa dipastikan bahwa orang tersebut adalah dia Yahudi atau tidak, bahkan Kohanim atau tidak, apalagi Yahudi atau tidak. Nah, ada lagi kemudian banyak penelitian ilmiah ya terhadap orang-orang di kelompok yang lain juga. Pernah terjadi satu penelitian di kelompok masyarakat Zulu di daerah Afrika itu, yang mereka itu sangat terisolasi ya. Mereka tidak berkumpul sama orang lain dan tidak bercampur secara genetik dengan suku-suku yang lain. Mereka coba lakukan paternity line test, melihat Y-DNA-nya. Ternyata tidak juga seragam 100% untuk generasi yang sangat jauh ya. Kita nggak bicara dengan 5 generasi, 6 generasi, kita bicara ratusan tahun ini generasi yang sangat jauh. Ternyata terjadi variasi juga. Kemudian mereka coba lakukan juga di masyarakat Viking. Hal yang sama mereka temui juga, tidak ada coherence, tidak ada 100% secara statistik yang bisa memastikan, oh ini orang ini betul, exactly 700 tahun lalu, 1000 tahun yang lalu adalah keturunan Sia. Zaman Rasulullah 1500 tahun yang lalu, lebih jauh lagi. Yang pernah ada juga sempat dilakukan itu di masyarakat Islandia dengan sekelompok masyarakat tertentu yang sangat tertutup juga. Itu mereka akhirnya dapat itu up to 500 years, sampai sekitar 500 tahun lalu. Tapi terbatas juga ketika mereka extend lagi ke grup yang lain, itu sudah terjadi perbedaan-perbedaan dan tidak match. Sehingga hal tersebut menyimpulkan bahwa memang untuk mendeteksi keturunan yang jauh-jauh itu tidak
capability atau kemampuan teknologi yang sekarang ini memang belum bisa dan juga belum mengetahui kenapa bisa terjadi variasi seperti ini. Tadi juga kita sudah sebutkan bahwa ada microchimerism. Jadi satu faktor luar, faktor dari pihak ibu yang bisa jadi juga mempengaruhi terbentuknya meiosis, yaitu ketika sperma terbentuk ya. Itu ada faktor dari pihak ibu atau juga ada faktor yang lain yang di luar yang belum diketahui oleh para saintis kenapa kok bisa berubah. Nah, kita bisa lihat dari berbagai jurnal ya. Saya mau menunjukkan sedikit beberapa jurnal-jurnal ilmiah mengenai masalah pembuktian mengenai Yahudi ini ya. Pertama, mutation rate ya. Mutation rate itu kita bisa lihat di jurnal di New York Times juga menyebutkan bahwa male chromosomes may evolve fastest. Satu artikel di tahun 2010 di New York Times yang menyebutkan bahwa kromosom pria Y-DNA itu berubah lebih cepat dari kromosom X. Jadi memang ada perubahan setiap pattern di DNA itu sendiri menunjukkan umur dan lain sebagainya. Kemudian juga ada satu artikel juga di majalah Science Daily, tentunya dari para pakar ya. Mereka juga menyimpulkan bahwa kita ini sebetulnya bermutasi. Ada konversi ya, satu artikel yang di-publish ya oleh American Journal of Human Genetics di tahun 2009 itu disebutkan ada gene conversion between the X chromosome and the male specific region of Y chromosome at certain location. Jadi ada perubahan antara X chromosome dan region tertentu di male specific chromosome. Jadi region genetik pria itu bisa terjadi perubahan. Itu ada jurnal ilmiahnya. Nah, oleh karena berbagai macam faktor ini, berbagai macam faktor perubahan genetik tersebut, maka para saintis akhirnya selalu menuliskan public warning hati-hati bahwa ancestry test keturunan bahkan yang biasa itu mempunyai scientific backing yang sedikit sekali. Jadi mempunyai nilai saintifik yang tidak bisa diandalkan dan tidak diakurat. Bahkan mereka sebagian menyebutkan itu sebagai genetic astrologi. Yang terjadi sekarang ini adalah di dunia bisnis, karena mereka melihat memang genetic ancestry ethnicity test ini sangat laku ya. Jadi perusahaan-perusahaan DNA itu mereka banyak mengiklankan gitu loh ancestry testing dan memberikan impresi seakan-akan inilah tes yang bisa memastikan Anda adalah keturunan si A, si B untuk generasi-generasi yang jauh. Tentunya itu tidak betul gitu. Ada satu orang profesor dari University College of London, itu Profesor David Balding, dan juga Profesor Mark Thomas. Di situ bahkan beliau memberikan warning di public statement bahwa menurut dia ya, ini statement yang mereka katakan adalah you cannot look at DNA and read it like a book or a map of journey without supporting historical evidence. Anda tidak boleh dan tidak bisa melihat DNA dan membaca DNA test itu dan melihat peta perjalanan migrasi dan lain sebagainya tanpa menggunakan supporting historical evidence, tanpa menggunakan pendukung sejarah seperti itu, karena akhirnya kita akan misled, terkecoh gitu loh dengan hal seperti ini. Nah, kembali tadi dengan mengenai masalah nasab itu Rasulullah itu sendiri. Nah, sebetulnya ini berawal dari satu orang pengusaha perusahaan DNA, kebetulan dia juga seorang pengusaha Yahudi, namanya Bennett Greenspan. Bennett Greenspan melihat potensi bisnis di sini. Dia melihat potensi bisnis dari tes Cohen. Mungkin kita bisa pakai ini, walaupun sebetulnya secara saintifik, secara ilmiah, tes yang grupnya Yahudi Cohen itu sendiri tidak bisa memastikan ya keyahudian seseorang. Tapi dia melihat potensi bisnis. Oke, kita coba tawarkan aja ke publik. Mungkin ada grup-grup orang tertentu yang tertarik, mereka akan ngetes sendiri. Nah, akhirnya memang saya pernah mendengar bahwa ada sekelompok orang di Timur Tengah yang dianggap dan mungkin mengaku sebagai Bani Hashim, mereka itu. Mereka coba tes, ini ternyata muncul polanya seperti ini. Haplogrupnya, yaitu pengelompokan gelondongan tadi pola DNA. Haplogrupnya di sini, dia punya SNP-nya di sini. Nah, dianggaplah orang ini 1, 2 orang, 3 orang, mungkin 10 orang ini, inilah ternyata ini adalah keturunan Rasulullah. Kita tidak tahu orang ini siapa, dari mana mereka. Ada yang menyebutkan, ini dari Yordan, katanya dari kerajaan Yordan. Tidak pernah ada statement resmi dari kerajaan Yordan sama sekali bahwa siapa orang ini. Ternyata ya itu hanya beberapa individu. Oke, mereka kemudian tes lagi sekelompok orang yang mungkin ada family. Ya terlihat memang ada kesamaan. Tapi akhirnya menjadi seperti yang tadi lagi. Kelompok-kelompok Yahudi ternyata tidak sama. Terus kemudian ada kelompok Sayyid yang lain lagi yang shorihun nasab, yang punya nasab yang sangat kuat sekali itu di Timur Tengah. Dia punya pattern, polanya itu berbeda. Kemudian ada Sayyid juga yang di India.
punya pattern itu berbeda juga dan menunjukkan ada faktor mungkin kontribusi dari pihak ibu yang mengubah pola genetik yang bersangkutan. Juga sebagian Sadah yang ada di Afrika Utara, katanya ada kelompok yang bahkan juga sangat kuat, yaitu termasuk dari keluarga kerajaan Maroko, itu berada di haplogrup yang sangat berbeda sekali. Yang tadinya ini haplogrup J, katanya yang ini haplogrup G. Kita melihat perbedaan pola dan dari beberapa ratus orang saja yang ngetes, dan mungkin sebagian spesifik karena banyak sekali kan kelompok Sadah yang lain yang tidak pernah dites kelompoknya seperti apa. Kita lihat mereka bervariasi sama sekali, sehingga untuk ngetes nasab yang jauh itu sama sekali tidak bisa digunakan metode DNA ini. Pernah juga akhirnya, karena memang tadi secara bisnis kan menjadi ramai, banyak orang akhirnya coba ngetes di sini. Kebetulan di Timur Tengah mereka itu sangat senang ya dengan nasab. Jadi bukan cuma kelompok Bani Hashim misalnya, ada juga kelompok Quraisy, ada juga kelompok yang mencoba mengetes Bani Tamim. Oh, kita ini dari kelompok Bani Tamim. Gitu. Mereka coba itu lakukan di Timur Tengah. Ternyata pattern mereka polanya berbeda semua juga. Bahkan satu lagi yang paling mungkin menarik juga. Oke lah, ini kita ternyata berbeda. Coba kita tes dengan satu kelompok Quraisy, yaitu kelompok Bani Syaibah. Namanya Bani Syaibah itu dikenal adalah penjaga yang pemegang kunci Ka'bah. Pemegang kunci Ka'bah. Ya Bani Syaibah, Syaibi atau Syaibani. Dan mereka turun-temurun dari zaman Nabi sampai zaman sekarang, mereka estafet menerima kunci Ka'bah. Menurut berita, ya kita kalau merefer ke internet, menurut berita, salah seorang dari keluarga tersebut, Bani Syaibah, mereka melakukan DNA test, dan ternyata tes DNA-nya sama sekali tidak sama dengan sebagian tes yang dianggap. Yang kita bisa dianggap, oh ini sebetulnya Quraisy, Bani Hashim. Lah bagaimana mungkin orang yang secara historical, secara sejarah mereka Sadanatul Ka'bah, disebut pemegang kunci Ka'bah, yang sudah pasti nasabnya jelas Quraisy, berbeda dengan sekelompok orang yang lain gitu. Bahkan kalau kita bicara haplogroup itu beda sekali. Wah, ini kok ribuan tahun beda. Jadi memang tidak ada satu pattern yang bisa memastikan istilahnya orang-orang ini si A adalah keturunan si B dengan jarak yang begitu jauh. Karena macam-macam faktor tadi yang belum diketahui oleh sains. Jadi kesimpulannya seperti itu. Jadi ya tidak bisanya itu bukan tidak mau, nggak mau tes ini, nggak bisa. Memang toolsnya tidak memungkinkan untuk melakukan pembuktian secara DNA untuk nasab-nasab yang jauh. Oleh karena itu ya, bahkan kelompok Yahudi sendiri ya, mereka di salah satu jurnal ilmiah mereka melakukan penelitian yang ditulis oleh Brinkman, oleh Nebel, Philon. Itu di situ disebutkan bahwa memang tidak bisa, dan ini diterbitkan oleh American Journal of Human Genetics. Kemudian juga salah seorang peneliti juga Falk di tahun 2015 juga menulis di jurnal ilmiah Frontiers of Genetics atau majalah genetika ya. Di situ menyebutkan kesimpulannya dari artikel ilmiah dia adalah genetic markers cannot determine Jewish descent. Jadi genetic marker yang tadi kita sebut pattern-pattern pola-polanya tidak bisa memastikan keturunan Yahudi Anda. Nah, demikian juga yang lainnya, banyak sekali juga artikel-artikel ilmiah yang menyebutkan hal ini. Saya juga akan mencoba mengquote disclaimer yang ada di berbagai situs-situs genetika ya, situs-situs genetika, bahkan di situs-situs genetika DNA-nya orang-orang Yahudi sendiri ya. Ini salah satu daripada artikel ilmiah juga menyebutkan bahwa it was suggested, dibilang that to lead the public mistake, dibilang the genetic findings as scientific evidence that Kohanim were descendant of Aaron himself. Ini menunjukkan sugesti yang tidak benar, bahwa menunjukkan ke public mistake. Jadi kebohongan publik bahwa genetic finding yang ada itu menunjukkan mereka adalah keturunan Kohanim. Juga di salah satu situs genetika yang bernama sequence.com, di situ disebutkan Jewishness is more difficult to identify in genetic testing than other ethnic groups. Dia bilang, yang artinya keyahudian seseorang itu lebih susah dibuktikan bahkan dibandingkan dengan genetik atau ethnic group yang lain. This is because there is no specific gene that makes a person as Jewish. Karena nggak ada ternyata gen yang membuat seorang itu adalah disebut dengan Yahudi. Dia bilang, straightforward DNA examination cannot conclusively tell a person whether or not they are of Jewish descent. Dia bilang, hanya tes DNA saja, dibilang sama sekali tidak bisa menyimpulkan Anda adalah seorang Yahudi atau merupakan bagian daripada populasi Yahudi. Demikian juga di situs DNA Yahudi yang lain disebutkan tidak ada
dalam DNA Anda yang dapat memberitahu apakah Anda itu termasuk orang Yahudi atau yang lainnya. Satu-satunya cara untuk membuktikan keturunan Yahudi adalah dengan menghubungkan silsilah keluarga Anda dengan leluhur yang secara historik dikonfirmasi sebagai Yahudi. Nah, ini orang Yahudi yang sudah melakukan scientific research. Mereka menyimpulkan seperti itu karena ternyata mereka banyak sekali bervariasi haplogrupnya. Ada yang haplogrup E yang banyak ada di Afrika, ternyata ada haplogrup G yang ada di Timur Tengah dan juga di daerah Kaukasus. Bahkan Raja Richard III yang jelas-jelas orang Eropa itu mempunyai haplogrup G katanya, padahal beliau itu tidak ada hubungan sama sekali dengan Timur Tengah dan Kaukasus, sehingga memang kita nggak bisa istilahnya ngukur panjang dengan timbangan berat gitu karena hasilnya akan berbeda. Memang toolnya tidak bisa digunakan untuk itu. Jadi seperti itulah. Lalu pada kondisi seperti apa tes DNA efektif untuk digunakan? Ya, tentunya tes DNA ini bukan berarti tidak bisa digunakan ya. Seperti saya sebutkan tadi, itu tidak bisa digunakan untuk mendeteksi keturunan yang sangat jauh. Tapi DNA, teknologi DNA sangat efektif dan memang diakui sangat akurat sekali untuk mendeteksi paternity test. Misalkan antara orang tua dengan anak, itu bisa dikonfirmasikan dengan akurasi yang sangat tinggi. Atau mungkin beberapa generasi dekat, mungkin sepupu atau kakek, nenek dan lain sebagainya, itu sangat bisa dilakukan. Tapi ketika jauh ya itu menjadi pertanyaan besar. Kemudian juga untuk masalah-masalah forensik, criminal forensik, untuk mendeteksi perbuatan-perbuatan kriminal ini siapa yang melakukan, itu banyak sekali manfaatnya yang bisa dilakukan. Kita bisa lihat bahkan difilmkan ya, dan di pengadilan bisa membuktikan orang-orang yang berbuat kriminal itu dari DNA-nya. Itu juga bisa dilakukan kalau ada dispute antara orang yang mengklaim anak ketukar, misalkan ada di rumah sakit, ini anaknya siapa, itu bisa dilakukan dan itu diperbolehkan memang di dalam agama ya. Juga untuk mengetahui akibat terjadi bencana ya, berbagai hal, bencana, perang, sehingga antara keluarga itu terpisah. Mereka perlu dilacak kan siapa keluarganya ketika mau dikumpulkan. Nah, itu tes DNA sangat efektif digunakan untuk hal-hal seperti ini. Juga dalam hal imigrasi dan lain sebagainya juga diperbolehkan untuk dilakukan.